మాలాంటి వాళ్ళు మీలాంటి వాళ్ళని చూసి Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia bersama kami dan selamat datang buat yang baru bergabung. Film kita kali ini berbahasa Telugu guys, judulnya Guna 369 yang dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Kartikeya Gumakonda. Menceritakan tentang seorang pemuda yang bernasib apes. Niat baiknya untuk menyelesaikan masalah justru berujung di penjara yang malah membuat masalah menjadi semakin kusut. Gimana ceritanya? Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Cerita akan berfokus di sebuah kota kecil bernama Ongole City yang terletak di negara bagian Andhra Pradesh. Di kota ini ada seorang preman yang cukup disegani dan ditakuti oleh banyak orang bernama Radha. Namanya mungkin dikenal banyak orang, tapi nggak banyak yang tahu nih gimana bentuk orangnya. Terbukti ketika orang-orang ini tahu kalau dia si Radha, nyali mereka langsung ciut. వదిలేయండయ్యా మీకు చేసాడు అంటున్నారు కాబట్టి. Beralih ke tempat lain di mana ada pasangan muda-mudi yang sedang mabuk asmara. Si cowok yang sudah sangean pura-pura ingin beli air, padahal sebenarnya dia ingin membeli kondom. Sedang enak-enaknya mojok, tiba-tiba datang sekelompok orang mendatangi mereka yang tak lain tak bukan si penjaga toko tadi dan gengnya yang ternyata mereka ini predator. Alhasil si cewek habis digilir oleh mereka dan juga direkam yang tujuannya untuk mengancam korban. Jika berani melapor ke polisi, video tersebut akan mereka sebar. Singkat waktu, cerita beralih ke kediaman Guna, seorang pemuda yang sangat disayangi oleh ayahnya. Bukan hanya tampang dan bodinya yang bagus, Guna juga mempunyai perilaku baik dan berjiwa sosial. Tak heran orang-orang di lingkungan tempat dia tinggal rata-rata pada mengenal Guna. Kalau ada masalah nih, di tangan Guna pasti beres. ఎదురొచ్చినా సరే నా తమ్ముడు నడన ధైర్యం నీకు నన్ను Guna mempunyai teman dekat bernama Batu. Mereka sama-sama bekerja di perusahaan granit. Sembari kerja, Guna juga kuliah untuk menyenangkan si ayah yang ingin melihat anaknya menjadi sarjana. Jadi nggak heran lah si Guna ini sudah 2 kali gagal dalam ujian. Karena ya niatnya buat nyenangin orang tua, bukan buat belajar. Berhubung besok dia mau ujian, Guna izin cuti. Bahkan bosnya sendiri nggak yakin di ujian kali ini Guna akan berhasil. అంతకన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తావేంటి? అయ్యాలి పోటీని బయటికి తెప్పించాలి. మీ నాన్న 3 నెలలు నాతో మాట్లాడలేదు. Tak hanya si bos, kedua orang tua dan adik Guna juga pesimis dengan Guna, sampai-sampai mereka tidak mau memberkati Guna yang ingin berangkat ujian. Berhubung Guna masih percaya tahayul, dia berangkat melewati jalan lain yang mungkin saja bisa bawa hoki. Nah, di sini Guna bertabrakan dengan seorang perempuan bernama Gita. Mendengar Guna ngedumel ingin berangkat ujian, Gita mengganti pulpen Guna dengan pulpen miliknya yang katanya pulpen ini pembawa keberuntungan. Guna pun langsung kesemsem dengan kecantikan Gita. Di malam harinya, adik Guna minta dibelikan handphone di toko yang baru buka tak jauh dari rumah mereka. Katanya sedang banyak diskon. Nah, di sini Guna kembali bertemu dengan Gita yang ternyata dia anak si pemilik toko. Sejak hari itu, Guna mulai mendekati Gita. Hampir setiap hari dia mengganti temper gelas HP-nya cuma buat alasan berkunjung ke toko Gita.
Guna yang sedang mencari-carikan jodoh buat adiknya mendapatkan rekomendasi dari agen biro jodoh. Yang ternyata orang itu penjaga toko obat di awal film namanya Sasi. Dan pas dilihat oleh Batu, rupanya Sasi ini teman sekolah dia dulu. Kemudian mereka pun berencana untuk menyelidiki Sasi. ఎక్కడో చూశాను రా ఇన్ని అనుకుంటా Singkat cerita, Guna pergi menyatakan perasaannya kepada Gita. Namun Gita hanya diam. Sepertinya dia masih bimbang. Lagi pula mereka baru kenal juga kan? Yang akhirnya Gita menjadi dilema. Hingga suatu hari Gita melihat seorang ODGJ yang sedang ditontonin orang di pinggir jalan. Gita coba memakaikan baju ke orang tersebut, tapi selalu dibuka. Tiba-tiba datang Guna seperti pahlawan yang berhasil membuat Gita menjadi terpukau. అందరూ వీడినే చూస్తున్నారు ఏంట్రా ఇది నడి రోడ్లో Ketika Guna benar-benar ingin ganti temper gelas HP-nya, Gita membalas perasaan Guna kemarin. Yang akhirnya mereka pun jadian. Keesokan harinya Guna dan Batu pergi ke toko Sasi. Awalnya Sasi tidak mengenali Batu karena mereka sudah lama nggak bertemu. Mereka sempat ngobrol-ngobrol sejenak hingga akhirnya Guna memutuskan untuk pulang karena nggak mau mengganggu pekerjaan Sasi. Guna benar-benar tertipu dengan sikap Sasi yang terlihat baik dan polos. Dia pun merasa Sasi calon yang pantas buat adiknya. చెల్లేమో బీటెక్ ఆడి మెడికల్ షాప్ Singkat cerita, Batu nyaris tabrakan dengan Rada. Batu yang kesal langsung ngata-ngatain Rada yang bawa motor seenak jidatnya. Udah salah, si Rada malah ngotot. Ya namanya juga jagoan. Gita yang melihat hal tersebut coba membantu Batu. Tapi percuma karena Rada nggak peduli. Untungnya ada Guna yang nongol tepat waktu. Rupanya Rada sudah mengenal Guna dari kecil. Akhirnya dia nggak jadi menghajar si Batu. Jadi Batu dan Gita ini nggak tahu dengan Rada karena mereka pendatang di kota tersebut. Singkat waktu cerita beralih ke Rada yang mendapatkan perlakuan songong dari kelompok Sasi di sebuah tempat nongkrong. Ketika mereka tahu orang itu si Rada, mereka pun langsung kabur. Rada yang tak terima direndahkan seperti itu langsung menurunkan anggotanya untuk memburu kelompok Sasi. తలకుంట రాతన్న మీద చేస్తారా మీరు వాళ్ళకు కావాలి మొత్తం ఎత్తుకెళ్ళరా Nah, disinilah awal mulanya si Guna terseret ke dalam masalah besar. Sasi yang bersembunyi di kos-kosan Batu meminta tolong untuk menyelesaikan masalah tersebut. Awalnya Guna nggak mau ikut campur karena dia takut keluarganya bisa terbawa-bawa. Tapi saat mendengar Sasi adalah tulang punggung di keluarganya, dia pun luluh. Akhirnya pergilah Guna menemui Rada. Rada benar-benar murka karena kehormatannya sebagai orang yang ditakuti diinjak-injak di depan publik. Kemudian Guna coba meyakinkan Rada dengan memberikan alasan yang cukup masuk akal. Menurut Guna mereka berani melakukan hal itu karena mereka nggak tahu dengan Rada. Coba kalau mereka tahu, pasti nggak bakalan berani. Lagi pula siapa sih yang nggak takut dengan Rada, ujar Guna. Kemudian Guna minta masalah tersebut diselesaikan secara baik-baik. Dia berjanji akan membawa Sasi untuk meminta maaf, kalau perlu sampai sujud sekalian. Akhirnya Rada pun setuju, terserah mau ketemuan di mana, daripada ribet nyari-nyari itu bocah. రే అంత హ్యాపీ రా రాధా అన్న కాంప్రమైజ్ Kemudian Guna mengatur pertemuan itu di daerah pertambangan granit milik bosnya. Singkat cerita, Rada pun tiba di sana. Terlihat Rada ini orangnya cukup fair ya. Datangnya cuma sendirian tanpa bawa anak buah. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menghajar Sasi. Ya, hitung-hitung ngasih pelajaran buat bocah songong seperti Sasi. Sebenarnya tinggal minta maaf doang nih Sasi, beres masalahnya. Tapi dia membuat masalah tersebut semakin kusut karena ternyata Sasi dan kelompoknya berencana untuk menghabisi Rada.
yang akhirnya Rada tewas mereka kroyok. Yang lebih parah lagi, kepalanya dibawa kabur. Udah kayak gini, si Guna baru menyesal. Ujung-ujungnya dialah yang ditangkap. Guna didakwa karena telah membantu proses pembunuhan tersebut dan untuk tersangka yang lain, polisi masih melakukan pengejaran. Semua nama baik yang sudah dia bangun sedari dulu hancur seketika. Meski demikian, ayah Guna masih mempercayainya. Dia yakin niat Guna sebenarnya baik. Tapi ya, hasil akhir mana ada yang tahu. Tak butuh waktu bertahun-tahun, cuma 3 bulan akhirnya Guna bisa menghirup udara bebas. Mungkin gara-gara berkebun atau nanam bayam ketika di lapas. Reputasi Guna sekarang sudah hancur. Orang-orang yang dia temui pada menghindar. Cuma Batu yang masih peduli kepada Guna dan menawari dia tumpangan. Tapi Guna sadar kalau orang-orang sekarang memandang buruk dia. Guna tidak ingin nama baik Batu ikut rusak gara-gara dia. Alih-alih pulang, Guna malah mampir dulu ke rumah Gita. Ayah Gita dengan tegas menolak Guna, terlepas apakah Guna benar-benar bersalah atau enggak. Dia pun bercerita kalau sebenarnya Gita sudah dia jodohkan dengan pria lain. Tapi Gita maunya hanya sama Guna doang. Hingga akhirnya si ayah memberikan dia pilihan. Mau pilih ayahnya atau Guna yang otomatis dia tidak akan lagi dianggap sebagai anak. Tapi sayang, akhirnya Gita memilih opsi yang ketiga, yaitu bunuh diri yang ujung-ujungnya si ayah dan si Guna sama-sama zong. Nangislah jadinya, gara-gara satu masalah merembet kemana-mana. Guna langsung pergi ke tempat Gita terjun bebas. Di sana dia membayangkan peristiwa menyedihkan yang menimpa Gita. Tak lama kemudian datang orang tua dan adik Guna. Lalu tiba-tiba anak buah Rada datang menyerang. Mereka sempat baku hantam yang membuat tangan ayah Guna terkena tebasan. Tak cukup sampai di situ, para preman menangkap adik Guna ketika dia pergi menebus obat. Yang akhirnya baku hantam lagi deh mereka. Kemudian Guna membawa preman tersebut ke markas Rada, lalu mengancam akan membakar mereka. Tujuan Guna datang ke sana bukan mau ribut, tapi mau bicara dengan ibu Rada. Guna benar-benar minta maaf, dia mengaku salah, tapi kan sebenarnya niat dia baik. Guna bersumpah tidak pernah sama sekali menjebak Rada. Guna menyesali perbuatan para preman yang menebas tangan ayahnya. Kan yang salah itu dia, kalau mau bunuh dia aja, jangan bawa-bawa keluarganya. Kalau mau, udah dari kemarin kami habisi keluarga lu, ngapain nunggu lu keluar dari penjara, ujar ibu Rada. Lalu si ibu minta pertanggungjawaban. Dia ingin Guna menghabisi para bajingan tersebut dalam waktu seminggu. Kalau enggak, dia menjamin keluarga Guna akan menjadi gelandangan. Jika pernah terbesit di kepala Guna untuk menghabisi semua preman Rada, itu salah besar karena mereka memiliki stok preman yang unlimited. Akhirnya Guna tak punya pilihan lain. Lagi pula balas dendam ke para bajingan tersebut pasti akan sangat memuaskan. Tapi yang jadi masalah mau dicari kemana nih? Orang polisi aja nggak bisa nyari mereka. Guna sudah muter-muter ke sana kemari, nanya-nanya sana sini, tapi belum ada juga titik terang. Hingga salah satu tetangga Guna yang merasa kasihan memberikan sedikit info. Kata dia salah satu geng Sasi pernah bekerja bareng dia, namanya Ragu. Belum lama ini dia pernah melihat Ragu mengantar ceweknya pulang. Nah, ceweknya ini tinggal di apartemen di dekat daerah mereka. Akhirnya pergilah Guna ke tempat cewek tersebut yang ternyata cewek ini dulu pernah melihat Guna dan langsung terpesona melihat otot-otot Guna yang kekar. Dia bersedia memberikan info asalkan Guna mau mantap-mantap dengannya. Lalu kata Guna kalau nggak ada cara lain ya udah
Gaslah. Tiba-tiba yang terbayang malah wajah Gita. Dan langsung batal. Guna merasa malu dan bodoh. Orang ceweknya mati gara-gara dia masih aja sempat-sempatnya dia mantap-mantap dengan wanita lain. Karena melihat kesetiaan Guna, akhirnya si cewek memberikan info. Sebenarnya dia nggak tahu Ragu tinggal di mana. Tapi yang pasti si Ragu masih tinggal di daerah Ongole. Infonya memang nggak begitu membantu sih, tapi masih ada harapan karena mereka nggak kabur ke daerah lain. Guna mendapatkan kode alam ketika dia sedang ngopi. Dua di antara bocah-bocah yang sedang main petak umpet nggak tertangkap karena mereka sembunyi tepat di belakang yang jaga. Kata bocah tersebut bahkan penjahat sekalipun nggak bakalan tertangkap jika mereka sembunyi di rumah polisi. Guna langsung pergi menemui bosnya untuk menanyakan polisi kenalan si bos. Tapi menurut si bos nggak mungkin mereka disembunyikan oknum polisi. Kan mereka orang biasa. Tapi kalau anak pejabat atau orang kaya mungkin bisa lah, kata si bos. Karena Guna bersikeras, akhirnya si bos mengarahkan Guna ke subinspektur Shivaji. Guna langsung pergi menemui Shivaji yang tampaknya Shivaji ini orang baik. Kemudian Guna menceritakan kemungkinan tersebut lalu meminta bantuan Shivaji untuk menyisir satu persatu rumah polisi yang bertugas di daerah tersebut. Tapi kata Shivaji nggak mungkin karena menurut hasil penyelidikan, para tersangka tidak memiliki teman dan relasi apapun dengan anggota polisi. Shivaji berasumsi kalau tersangka sudah kabur ke negara bagian lain. Karena kalau masih di negara bagian Andhra Pradesh mereka pasti sudah tertangkap, ujar Shivaji. Yang akhirnya Guna gigit jari. Ternyata Shivaji sendirilah yang telah menyembunyikan geng Sasi di rumahnya. Dia menyuruh mereka segera pergi karena Shivaji takut Guna nekat minta bantuan ke atasan Shivaji. Dan tak lama kemudian datang Guna. Gara-gara tadi dia melihat bawahan Shivaji menerima suap, Guna mencoba untuk menyuap Shivaji. Tapi langsung ditolak. Beruntung Guna melihat salah satu bajingan tersebut di kaca. Dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Pokoknya apapun yang terjadi, mereka tidak boleh lolos. Akhirnya diburu tuh bocah-bocah oleh Guna sampai dapat. Setelah puas mengajar mereka, Guna nongkrong bareng Batu. Batu belum tahu nih kalau geng Sasi sudah dikarungin Guna. Kemudian Guna mengabari ayahnya bahwa dia tidak bisa pulang dulu karena Guna sebentar lagi masuk penjara. Lantaran dia ingin memberikan penderitaan ke orang-orang yang telah mengkhianatinya. Akhirnya di sini terungkap lagi fakta baru. Rupanya si Batulah biang keladinya yang sengaja ngompor-ngomporin geng Sasi. Kata Batu nggak mungkin Rada mau damai, yang ada kalian yang disikat karena Rada ini orangnya barbar banget. Cuma ada dua pilihan, mau kalian yang modar atau dia yang kalian modarin, ujar Batu. Alhasil mereka kemakan omongan Batu. Batu beralasan sengaja melakukan hal itu karena dendam. Rupanya keluarga Batulah yang diacak-acak Rada di awal film. Dan Batu tak terima keluarganya dipermalukan di depan publik. Kalau memang itu alasannya, Guna pun ikhlas menerima resiko sudah masuk penjara gara-gara ulah Batu. Tapi Guna tidak bisa memaafkan mereka karena Guna tahu para bajingan ini pelaku pengecrotan. Guna sudah tahu semuanya dari polisi Shivaji. Rupanya anak Shivaji juga salah satu korban kebrutalan geng Sasi. Shivaji terpaksa mengikuti permainan mereka karena tidak mau video anaknya tersebar luas. Yang lebih parah lagi ternyata Gita tewas bukan gara-gara sikap ayahnya ataupun Guna, tapi gara-gara mereka ini. Saat itu Gita yang sedang bimbang dengan pilihan yang diberikan oleh ayahnya mengajak Batu ketemuan buat meminta pendapat. Nah, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh mereka. Batu terpengaruh oleh geng Sasi yang merasa bangga dan selalu lolos dari jeratan hukum atas aksi-aksi bejat yang mereka lakukan. Karena merekalah akhirnya Gita memutuskan terjun bebas. Dan hasil otopsinya juga diotak-atik Shivaji karena diancam mereka. Anak,
పోయినా కిందకి రావాల్సిందే కదా. Guna yang kesetanan langsung mencincang mereka satu persatu. Dia minta aksi tersebut direkam supaya semua orang tahu inilah yang pantas didapatkan oleh predator seperti mereka. Guna ingin aksi itu dilihat oleh semua orang untuk menimbulkan efek jerah, tak terkecuali bocah sekalipun, agar kelak bocah itu tidak menjadi seperti mereka. Semuanya dibikin modar kecuali Batu dan Sasi. Guna sengaja membiarkan mereka hidup supaya mereka bisa merasakan penderitaan. Aksi sadis sekaligus heroik yang dilakukan Guna seketika menjadi viral dan mendapatkan apresiasi dari Komnas Perempuan dan juga pemerintah. Karena kenyataannya kasus pemerkosaan di India sangat marak terjadi. Beberapa tahun kemudian terlihat Batu dan Sasi jadi gembel yang keadaannya benar-benar miris. Dan Guna akhirnya bisa menghirup udara bebas untuk yang kedua kalinya dengan nomor tahanan 369. Tak seperti bebas yang pertama, kali ini Guna bebas dengan kepala tegak. Lalu film pun selesai. Memang semestinya hukum itu bisa membuat efek jerah sih. Misal pelaku pengecerotan, kalau bisa nih hukumannya potong titik. Kalau enggak, suntik kebiri sekalian. Seenggaknya membuat orang-orang yang ingin melakukan hal tersebut berpikir 1000 kali sebelum berbuat. Kalau menurut kalian gimana guys? Terima kasih banyak sudah menonton sampai di menit ini. Agar kami tidak pensiun, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.